Dan tadi terkait dengan alokasi nih Pak nih. Kalau menurut Pak Gema sendiri, untuk tips and trick alokasi di second half ini seperti apa sih Pak? Mungkin bisa di mention 40% di pendapatan tetap atau 30% di pasar uang atau nanti sisanya di pasar saham. Gitu. Misalnya untuk tipe yang moderate to aggressive, mungkin bisa di spill nih Pak. Kira-kira untuk komposisi boleh seperti apa sih? Iya, baik. Sebenarnya kalau kita secara overall sih kita lihat yang pasti asal alokasi itu kan kita kecenderungannya untuk punya semua asetnya tersebut diversifikasi ya. Tapi dengan bobot-bobot tertentu tergantung dari tadi ya profil risiko, tujuan dan jangka waktu tadi. Nah, kalau dari kita mungkin menyampaikan moderat dan agresif ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya baseline-nya ya, asumsi dasar kami itu 50-50. Jadi terlepas dari apapun itu, potensi di obligasi masih kuat itu tetap akan ada. Namun tadi ya relatif pasar saham itu cenderung murah tidak atraktif lah sekarang. Jadi 50% pasar saham itu diperbolehkan ya bisa dijadikan potensi pilihan lah untuk bagi para investor. Nah, terus yang perlu kita sampaikan juga tadi moderat atau agresif. Nah, biasanya kalau untuk moderat atau agresif ini biasanya kita ambil itu di sekitar 60-an ya, 60% di saham, 30% itu di obligasi ya, atau pendapat tetap, dan 10% itu di pasar uang ya. Kita kurang lebih biasanya seperti itu. Yang pasti kalau untuk moderat atau agresif itu kita cenderungnya lebih lebih ke arah yang aset-aset yang lebih berisiko seperti saham. Nah, kalau yang agresif sekalipun juga uh, aset alokasi yang kami sarankan juga tidak sepenuhnya 100% saham juga ya. Mungkin sekitar 80-an persen itu di saham, sisanya itu bisa di obligasi dan sebagian kecil dari persentasenya itu mungkin di pasar uang sebagai sarana likuiditas ya bagi ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Ini seperti itu ya. Oke, bagaimana ya? Mungkin bisa dicatat ya teman-teman ya tadi buat teman-teman yang mungkin preferensinya tuh moderate dan agresif. Mungkin kalau misalnya yang lebih konservatif bisa dipilih reksadana pasar uang. Nah, sebelum kita lihat nih lebih jauh lagi, mungkin bagaimana bisa share terkait dengan produk dari Samuel Asset Management ini kira-kira apa sih Pak dan produk unggulannya yang mana nih? Nah, gitu. Jadi kebetulan ya kami di Saham Asset Management itu kami punya keempat tipe reksadana ya. Jadi semua kelasnya itu ada. Dari pasar uang ada, dari pendapat tetap pun ada, dari campuran itu juga ada, dan juga dari saham pun juga ada ya. Semua reksadana itu ada semua bentuk, semua tipenya. Nah, kalau misalnya untuk setiap produknya sendiri dari tiap kelas asetnya itu kami tetap punya beberapa karakteristik yang berbeda-beda ya, dan juga mungkin yang karena kami juga berupaya untuk menyiapkan ragam produk ya bagi setiap nasabah. Karena tadi setiap nasabah itu kan unik ya, mereka punya tujuannya masing-masing, jangka waktu dan juga profil risiko masing-masing. Jadi kita mencoba membuat strategi-strategi yang kurang lebih bisa mencakup kebutuhan-kebutuhan nasabah yang beragam. Nah, kalau untuk di pasar saham sendiri, di RD saham ya, saham itu kami punya saham Indonesian Equity Fund. Itu kita sering sebutnya CF ya, kita singkatnya CF. Nah, itu saham alfa ya. Untuk sekarang ini kinerjanya mungkin sempat sampai sekitar 10% ya, yang di tahun ini untuk yang total return-nya. Nah, itu satu ada flagship kami ya untuk unggulan produk kami karena kami memang paling fokusnya itu lebih ke area saham gitu. Nah, untuk yang campuran itu kami ada dua sebenarnya yang kami ingin tonjolkan gitu ya. Itu ada saham dana berkembang yang memang sudah adalah produk tertua yang kami miliki sejak tahun 1997 masih bertahan hingga sekarang. Nah, produk saham dana berkembang ini itu kecenderungannya lebih moderat ya, moderat atau agresif mungkin ya. Nah, ini tuh punya CAGR ya, CAGR compound annual growth rate-nya itu sekitar 12%. Tapi di tahun 1997 ya, jadi sempat melewati krisis 98, 2008, sempat juga melewati commodity boom di tahun 2007 sampai tahun 2011 gitu. Jadi cukup panjang lah perjalanannya. Lalu juga Samudera Nusa yang lebih alpha dan lebih momentum, campuran juga. Samudera Nusa ini dan mungkin dalam 3-4 tahun terakhir itu sempat mendapatkan beberapa award juga. Ya. Nah, pada sisi pendapatan tetap, kami punya yang kami tekankan itu, menjualkan itu adalah sukuk ya, saham sukuk Syariah Sejahtera. Saham sukuk Syariah Sejahtera ini dalam 3 tahun terakhir itu selalu mendapatkan award ya, karena mungkin secara return itu yang dilihat itu adalah konsistensi returnnya itu yang cukup yang baik ya. 3 tahun terakhir itu setiap tahunnya itu memberikan imbal hasil yang
atraktif lah kalau kita bisa bilang di suku ini. Nah, yang terakhir mungkin pasar uang, kita punya saham dana kas ya, yang kami harapkan dan kami ekspektasikan memiliki kinerja net yang lebih baik dibandingkan dengan deposito yang di perbankan. Mungkin itu ya untuk beberapa produk yang kami miliki dan ragam produk yang mungkin bisa sesuai lah dengan nasabah ataupun investor. Baik, Pak Gema ya. Tadi teman-teman mungkin Pak Gema tadi udah mention juga, jadi cukup lengkap ya produk saham ini di Ajaib Sekuritas ya teman-teman. Ada reksadana pendapatan tetapnya, ada reksadana campuran juga, ada reksadana pasar uang, ada reksadana saham. Jadi sesuaikan saham pakai resiko teman-teman. Tadi kalau misalnya teman-teman tuh tipenya yang moderate agresif, mungkin bisa dilihat untuk reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran dan juga reksadana saham ini ya. Kemudian juga teman-teman yang konservatif mungkin bisa dilihat untuk reksadana pasar uang ya, karena cukup lengkap ya, ada 4 reksadana tadi dalam yang udah di-mention sama Pak Gema ya, untuk macam-macam reksadananya itu banyak sekali ya teman-teman. Tadi untuk dalam kalau dijumlahkan tuh sekitar ada 7 ya Pak Gema ya, untuk jumlah total reksadana yang sudah terdaftar di aplikasi Ajaib Sekuritas teman-teman dari sama aset manajemen ini. Dan kalau bisa dikatakan nih Pak, untuk di reksadana saham itu lebih banyak alokasinya tuh di sektor apa sih? Dan mungkin Pak Gema juga bisa mention ya, sektor yang menarik tuh untuk di tahun 2023 ini, di sisa tahun 2023 ini tuh apa sih Pak? Ya. Baik, jadi mungkin kalau untuk saham ya, saham security fund dan mungkin juga beberapa reksadana lain yang memiliki aset dasar saham seperti campuran juga itu, memang saat ini sepanjang semester 1 kemarin dan mungkin hingga awal semester 2 ini itu banyak di beberapa saham yang kecenderungannya itu lebih ke infrastruktur telekomunikasi ya. Kita infrastruktur telekomunikasi itu banyak di beberapa di situ, terus beberapa juga di consumer cyclicals, jadi beberapa nama-nama retail, sektor-sektor retail, dan juga sektor yang sebenarnya pada intinya itu fokus pada ekonomi domestik ya. Jadi kita lihat di sini kan kalau global itu kita lihat memang pasti selalu ada kekhawatiran lah, setiap tahun pasti ada kekhawatiran global ini dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi kenyataannya kan iya. Dan kan kenyataannya tetap kan kita harus melihat bagaimana fundamental perusahaan tersebut saat ini tuh berada ya di level mana gitu, menarikkah atau mahalkah dan lain sebagainya. Nah, beberapa sektor kayak misalnya perbankan juga kami tetap ada pastinya ya. Kan salah yang terbesar bobotnya, dan juga tadi kita fokus di ekonomi domestik memang. Yang mana ekonomi domestik itu kami perhatikan cenderung lebih baik gitu ya. Nah, pada sisi yang globalnya sendiri, yang berhubungan dengan ekonomi global ya, tentu yang kami perhatikan itu beberapa sektor seperti di metal ya, baik itu nikel maupun juga copper, yaitu long term story ya, mungkin dari sisi baterai, EV dan lain sebagainya itu juga menjadi pilihan kami gitu. Tapi so far fokus saat ini itu kami masih di ekonomi domestik, yang kami bisa bilang mungkin kecenderungan itu value stock ya untuk saat ini. Nah, kalau untuk semester 2 nanti kemungkinan bisa jadi secara global sektor yang perform itu mungkin potensinya itu bisa berbeda dengan yang perform di semester 1 gitu. Jadi mungkin ada rotasi sektor. Jadi kalau kita perhatikan semester 1 kita ngomongin secara globalnya ya, itu kan teknologi itu perform sekali ya. Jadi kita mungkin enggak, ini karena ada perbedaan hype-nya ya, karena hype di luar itu kan hype di AI dan lain sebagainya. Nah, namun kalau kita perhatikan saat ini, menjelang di bulan Juli itu adalah sektor yang lumayan signifikan gitu. Jadi beberapa sektor finansial, industrial, material gitu ya, bahkan sebagian kecil juga ada di energi gitu, itu mulai perform di S&P 500 ya di Amerika Serikat gitu. Nah, ini kan sektor yang kita sebut value ya, atau yang cenderung mungkin sebutnya old economy gitu ya, ekonomi lama gitu ya, itu mulai perform kembali. Nah, biasanya kalau sektor ini perform, biasanya itu ada perbaikan ekspektasi ekonomi gitu ya. Nggak berarti ekonominya akan langsung signifikan akselerasi dan lain sebagainya, tapi dari yang bawah itu dari rebound di ekonomi gitu. Nah, biasanya saat sektor yang value seperti ini perform, kemungkinan kita IHSG kita untuk perform itu lebih besar. Jika kalau kita lihat saat komoditas naik dan lain sebagainya, sektor finansial di luar naik, material naik, itu kita lebih perform tahun 2022 kan. Seperti itu. Jadi kecenderungannya memang saham-saham di indeks kita pun juga kebanyakan value sector ya. Jadi kalau value sectornya itu cenderung punya sentimen yang baik dan diapresiasi oleh investor secara global, biasanya sentimen itu akan masuk ya atau tercurahkan juga
ke sektor-sektor yang ada di ISG kita ini. Mungkin itu sih. Jadi bisa jadi berarti ini sektor yang perform itu akan berbeda lah dengan sektor satu ya, bisa jadi seperti itu. Wow, oke Pak Gema ya. Jadi karena tadi udah di-mention ya teman-teman untuk sektor-sektor yang menarik buat teman-teman lihat. Tadi yang udah mulai perform lagi tuh ada financial, ada industri juga, ada basic materials, ada energi juga yang udah mulai perform gitu ya Pak di semester 2 ini gitu. Jadi sejalan sama mungkin marketnya juga udah mulai merespon terkait dengan perbaikan kinerja ekonomi gitu ya Pak secara global gitu. Baik, teman-teman yang tadi udah di-spill sektor-sektor apa yang menarik di semester 2 ya teman-teman. Tapi balik lagi, sesuaikan sama preferensi ke teman-teman dan sesuaikan sama trading plan yang udah teman-teman buat. Tadi udah di kasih kisi-kisi nih sama Pak Gema ya terkait dengan sektor-sektornya. Kalau misalnya di saya sendiri nih Pak, di sama aset manajemen sendiri itu untuk produk unggulannya tuh kita balik lagi ke produk ya Pak. Itu produk unggulan dari yang 7 banyak yang tadi udah di-share sama Pak Gema. Itu yang mana sih Pak? Mungkin bisa di-share. Iya. Kalau untuk flagship kami memang kami ada di saham ya tadi. Memang kami fokus cukup lebih berat, nitik beratkannya ke saham ya. Jadi kalau dari saham tadi itu saham Indonesian Equity Fund itu yang kami luncurkan di tahun 2011 itu menjadi flagship kami sih, produk kami ya, untuk seluruh produk yang ada gitu. Dan memang produk ini pun juga dalam beberapa tahun terakhir cukup banyak lah dengan penghargaan juga. Salah satu yang terakhirnya itu di tahun 2022 ya, 2022 itu best equity fund untuk yang 10 tahun ya, 10 tahun terakhir gitu ya, salah satu penghargaan dari suatu majalah ya, gitu ya. Jadi sebagai equity fund ini memang cenderungnya itu alpha ya, cenderung sektor itu alpha. Jadi rotasi efek, rotasi sektor itu cenderung lebih aktif style management, portfolio management, dan juga investasinya itu tidak hanya di big cap saja, tapi juga sebagian ada di medium to small cap. Tapi tentunya yang paling kami perhatikan itu adalah likuiditas ya. Jadi meskipun itu small cap atau medium cap, tetap likuiditasnya yang utama. Memastikan bahwa kita bisa membeli dan kita juga bisa mengambil penjualan apabila kondisi pasar itu mengalami perubahan. Mungkin itu berarti ya untuk yang flagship kami ya, saham Indonesia Equity Fund atau sering kita sebutnya CF ya. Oke, jadi tadi bisa di untuk produk unggulannya teman-teman yang untuk di reksadana sahamnya yaitu reksadana Indonesia Equity Fund yang menurut Pak Gema ini menarik buat teman-teman jadikan watchlist nih ya, karena tadi untuk alokasi asetnya itu tadi ada di macam-macam ya teman-teman, nggak cuma big caps juga tapi ada di second liner juga, tapi tenang aja tetap dijaga likuiditas, jadi jangan khawatir. Dan untuk Pak, mungkin buat teman-teman semuanya ingin bertanya ya sama Pak Gema terkait dengan gimana sih cara ya untuk rebalancing atau cara sektor yang menarik, itu juga bisa tanyain aja ke Pak Gema atau teman-teman mau tahu lebih lanjut terkait dengan produk dari Sam, itu bisa langsung aja taruh teman-teman punya pertanyaan di kolom Q&A ya, nanti akan dijawab sama Pak Gema. Nah sebelum kita ke Q&A ya teman-teman, jadi buat teman-teman mau nanya juga bisa di kolom komentar, nanti akan dijawab ya. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ke talking point kita nih Pak Gema ya, gimana sih cara kita tuh rebalancing portofolio? Kan bisa dikatakan ada orang yang mungkin rebalancingnya tuh rutin gitu kan, 1 semester sekali, orang yang rebalancingnya mungkin 1 tahun sekali. Nah menurut Pak Gema tuh gimana sih cara rebalancing portofolio yang baik untuk periodenya itu sendiri? Iya. Jadi kalau rebalancingnya itu kan sebenarnya simbaran penyesuaian bobot ya dalam portofolio ataupun penyesuaian efek ya, dan juga sektor gitu. Nah sebenarnya memang rebalancing ini juga kaitan paling besar itu faktornya itu dari style investing itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya dia aktif sekali, kan kita ada active investing, ada passive investing, ada satu lagi kan semi aktif ya. Sebenarnya semi aktif itu ya gabungan dari keduanya gitu. Nah kalau dia aktif sekali itu rotasi aset, baik itu dari saham ke misalnya ke pasar uang atau dari sektor yang dari finansial ke consumer dan lain sebagainya, itu dia sangat aktif sekali gitu. Itu bahkan mungkin dalam bulanan itu mereka bisa melakukan rebalancing juga cukup besar dengan skala seperti itu. Tapi biasanya kalau semi aktif itu mungkin yang lebih sering dilakukan di mutual fund atau reksadana, dan yang kami lakukan juga itu biasanya kami memang memiliki beberapa sekitar
mayoritas dari total bobot portofolio, dan sekitar 60-70% itu adalah core portfolio, jadi portfolio intinya gitu. Nah, portfolio inti ini kita bangun dengan kita membuat strategi dan tesis investasi. Jadi kira-kira sama setahun ke depan itu apa sih tema investasinya gitu. Nah, ini yang kita bangun dan kita punya di situ. Nah, sisanya yang 30% itu yang momentum, yang bisa kita rebalance atau kita lakukan aktif momentum, kita lihat misalnya kondisi pasar seperti apa kita perlu defensif atau makin agresif dan lain sebagainya itu gitu. Jadi sebenarnya kalau masalah rebalancing itu tergantung dari stylenya masing-masing gitu ya. Tapi biasanya rebalancing itu kan juga ada yang minor, ada yang major juga gitu. Nah, kalau kami sendiri pun, kami melakukannya itu dalam sisi kuartalan gitu. Karena dari sisi satu kuartal itu kan kita ada laporan keuangan yang rilis ya. Nah, biasanya dari laporan keuangan ini kita lihat nih mana sih yang lebih baik dari ekspektasi, mana sih yang lebih buruk dari ekspektasi. Nah, baru kita lihat lagi sektornya, pengaruhnya seperti apa terhadap harga sahamnya dan lain sebagainya gitu. Apakah ininya temporer lebih baiknya, atau apakah ini juga buruknya hanya temporer, atau ini lebih permanen, lebih panjang. Nah, itu kita memutuskan di situ. Kita perlu rebalancingnya signifikan atau enggak gitu ya. Jadi kalau rebalancing itu baik lagi tergantung dari stylenya, gaya investingnya seperti apa, dan yang kedua tergantung juga dari kondisi pasar tadi. Apakah ada sesuatu yang berubah signifikan gitu ya, baik secara fundamental maupun juga secara kuantitatif gitu. Apakah ada seasonality juga termasuk di dalamnya, dan juga apakah ada perubahan-perubahan yang lebih mendasar, misalnya ada perubahan dari tadi laporan keuangan yang lebih baik atau jadi lebih buruk gitu ya. Kalau lebih baik ya kita bisa menambah bobot lebih besar di sektor tersebut, tapi kalau ternyata lebih buruk dibanding ekspektasi ya kita mengurangi bobot di sektor atau efek tersebut.